ada utang saya yang bayar deh sekarang. Kalau ada terkait utang di situ saya yang bayar. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kau wewenang, bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti Pak. Tahu Tapi aja di mana tempatnya. Begini Pak, saya tidak bekerja di sini Pak. beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Iya. Di sini ada penyidik, ada pihak berwajib, ada Iya. Pak Wawali. Permintaan kami ini adalah mewakili negara. Tujuan Pak Wamen dan Pak Wawali itu sebetulnya Iya. memberikan titik tengah, memberikan solusi. Kita saya ke penegak hukum aja loh diri. Tapi monggo ini dijalankan saja kalau begitu. Iya. Kalau memang Bu Diana dan Pak Vero nggak mau kooperatif. Ribet banget gitu. Udah yuk cepet saya udah siap ke polisi aja. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, oke. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih dengan seputaran yang lagi masih ya, ini masih saja teman semuanya ya. Apa namanya, beritanya masih ada ya. Masih terus apa namanya ya diurus lah teman semuanya ya terkait penahanan ijazah yang berada di kawasan Surabaya tersebut teman ya, karyawan yang ditahan ijazahnya oleh pihak perusahaan UD Sentosa Steel ya, informasinya begitu. Nah, di sini saya ingin menyajikan ini video beberapa hari yang lalu teman semuanya ya, saat ketika perusahaan tersebut mendapatkan kunjungan dari Wamen ya Wakil Menteri Tenaga Kerja ya kalau nggak salah itu Wamen ya. Wamen dan juga wakil wali kota Cak Armuji dan juga beberapa staf ya yang lainnya ya yang mengikuti ya, mendampingi mengunjungi salah satu perusahaan tersebut ya, menjidak dan juga langsung memintai keterangan di lokasi ya. Wah, ini apa namanya terus berlangsung teman semuanya ya. Oke. Jadi supaya tidak terjadi ini dan itu, intinya lah salah paham, langsung saja teman semuanya ya, kita simak video ini sampai selesai ya, supaya kita tahu informasi apa yang ada di dalam video ini. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak video berikut ini, monggo. Tadi bukan nama nih? Iya. Bilang ada Pak Wamen loh. Jalan tadi orangnya Pak. Allah tak? Iya. Waduh, ada. Wah, yo. Ini Ibu Diana ya. Kemarin kan ada laporan dari Pak Wali Kota ya. Nah, saya lihat dari apa yang kita dengar dan laporan yang di lapangan, Ibu tidak kooperatif. Saya pernah klarifikasi. Enggak, karena gini, ini laporan juga dari pengawas kita tenaga kerjaan, juga sama diperlakukan hal yang sama. Berkali-kali mereka ditolak, kemudian Ibu juga tidak kooperatif. Karena alamatnya keliru Pak, bukan alamat. Jangan hal teknis lah Bu, itu jawaban itu kan hal teknis. Karena gini, Pak Wakil Wali Kota ini, Pak Ruji ini adalah wakil pemerintah. Ibu nggak boleh menghina hal itu. Kecuali beliau meras, beliau apa, nggak boleh Ibu marah-marah. Kita jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Teman-teman udah datang belum? Siapa? Kawan-kawan udah. Teman-teman ada. Kenapa Bu? Alasannya apa? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak, saya nggak nahan Pak. Pekerjaan saya ini kan harian lepas. Jadi kalau memang saya ada kerjaan masuk, Kalau harian lepas berarti sampai ada yang 3 tahun, ada yang sampai 1,5 tahun. Berarti kan sudah ada ikatan enggak, kerja. Pak. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh, ini nggak fitnah, nggak ada fitnah. Nah, iya, Bukan, Pak. nggak ada Ini fitnah. kan kita negara hukum. Nah, iya, makanya kok fitnah. Saya nggak mau komen apa-apa. Bu, saya bilangin Bu ya, kita ini pemerintah ngelindungi juga industrial. Iya, saya tahu. Kami juga melindungi juga tenaga kerjanya, gitu. Gini, Ibu pasti sendiri tinggal di gudang ini. Maksudnya Nggak ada yang lain, manajemen yang lain. Nggak karyawan sekarang yang ada di dalam ada karyawannya. Ada yang kita mau tahu. Bu, coba Bu buka. Kita mau tahu. Enggak usah pakai tapi dulu. Pak Yuli, pengawas, coba cek deh barang-barangnya. Barangnya opo ya? Manajemennya mana Bu? Kantorannya. Jadi gitu Pak, kantor saya nggak di sini. Tapi ya si Nila sama si Anu ngantori di sini katanya. Ya itu kan omongannya dia. Nah, ya nanti makanya kita cross check nanti. Nilanya kan udah OTW sini nih. Itu ada yang di atas ini, atas apa? Di atas. Itu ruang meeting bisa dipakai semua. Oh, berarti ya ada aktivitas. Yang anak-anak kerja katanya lembur, di apa dikunci dari luar, di mana lemburnya? Nggak ada Pak. Masa nggak ada ada? orang mau nyekap, mohon maaf nih. Dari ya enggak dari Jadi, sekian anak pengakuannya itu masa bohong semua kan enggak? ya, saya nggak tahu Pak, orang Bu, banyak yang saya sakit sudah hati. sampaikan, ini ada penyidik dari kepolisian. Iya. Mereka ahli, nggak jadi tipu-tipu. Ibu boleh nipu saya, nipu Pak Wali.
tapi nggak bisa nipuin polisi. Iya Pak. Ini kan belum jam istirahat, harusnya ada karyawan. Ada. Ada yang bisa diajak komunikasi oleh Pak Wamen? Bagaimana orangnya? Suruh turun aja nggak apa-apa lah kan. Indah. Linda. Linda. Mbak. Dari mana? Surabaya apa? Dari Mojokerto. Mojokerto. Pirang tahun kerjanya ini? Masih baru. Oh, Kurang lebih 2 tahun. Yo suwi, kita karo Putri. Enggak. Putri? Kan, enggak kan kita kan beda. Nila kerja karo Nila Ya kenal. enggak loh Pak, kan beda sih. Aja bocor lho kon ya. Loh ya apa sih? Wis kan Pak aku tak golek bareng. Saya aja kesusu kon. Oh niki. Iki Pak Wamen niku. Sik kon. Loh, masalah kan ya pecus. Lho we jam istirahat jam 12 iki. Oh iya ta Pak. Oh, tenang aja dedek aja grogi. Iki api wong apik-apik kabeh iki. Iya tenang Pak. Oh, kon iki. Delok karene mau sapa iku sih anu? Nih. Maksudnya waktu masuk persyaratannya kerja apa ya? Takoni jasa apa kan ngono kudune. Ya enggak? Ini pakai ijazah enggak? Enggak. Enggak kan Pak masih kerja. Saya ki artine sapa saiki? Yang interview waktu itu orangnya sudah keluar kan. Sapa jenenge? Ya sapa jenenge? Putri. Kan Sapa? Hendri. Wis metu saiki wonge. Kalau meeting kan ada pasti ada. Jadi biar ibu sama bapak sama beberapa orang aja kan buat Enggak semua. semua. Ditanya biasanya boleh nyampe. Enggak apa-apa. Bisa 4 orang 5 orang, bisa kan 5 orang. Gimana Bu? Jadi kita ngobrol. Saya nyalakan AC-nya dulu. Oh iya nyalain ya. Nah, kemarin ini sebetulnya bukan soal viral tidak viral lah, tapi ini kewajiban negara lah. Nah kewajiban itu sudah dilakukan oleh Pak Wawali. Dia datang kemari, tapi kan ternyata ada penolakan yang begitu mengerikan menurut saya dari sudut pandang saya. Ini kan dilaporkan lagi ke polisi. Artinya saya lihat, kok negara nggak ada nilainya. Apa yang menjadi tugas Pak Wawali itu udah benar Bu. Itu tidak salah secara ketentuan hukum. Dia harus menjaga warganya. Saya tidak pernah mencegah institusi negara untuk sidak. Contohnya seperti hari ini, saya nggak takut Pak. Tapi yang saya sedih itu karena banyak Pak yang tanya ke saya gitu loh. Apa memang saya ini narkoba atau gimana? Dan saya melihatnya pada konteks itu beliau bicara soal ijazah, tidak bicara tentang narkoba. Nah sekarang ke Mbak Putri, ijazah Mbak ditahan di sini. Iya Pak. Tuh, sekarang ijazah di mana? Ditahan di sini. Bu, ijazahnya ditahan di sini nih. Pak ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang. Jadi kalau mereka tahu tempat letaknya ini, ya pastilah. Atau Mbak Putri cerita bagaimana mekanisme pendaftaran ke situ, terus gimana gitu. Saya jelaskan di sini ada penahanan ijazah. Nanti kalau mereka tidak mau nahan ijazah, pilihannya mereka menaruh uang sebesar 2 juta untuk pengganti ijazah itu. Nah terus habis itu kalau mereka mau naruh ijazah itu dikasihkan ke perusahaan. Di hari kedua mereka bekerja. Mbak tahu aturan ada naruh ijazah itu dari mana? Siapa yang menyampaikan? Terakhir yang belum dikasihkan ya? Naruh ijazah ke siapa Mbak Putri? Saya kasihkan ke Bu Vero. Bu Vero. Vero siapa? Kuncinya di Bu Vero. Vero mana orangnya? Ini ya nama di rekening ini ya, Veronica ini ya. Sudah nggak ada Pak. Loh, kemana dia? Resign Pak. Nah, kira-kira gimana Bu gini nih Bu Diana? Oke, kemudian ya. Ini ada tambahan bukti 1 kali lagi sih Pak apa? Jadi kan beberapa waktu lalu, beberapa 2 hari yang lalu, ini kan ditanya sama Diana ini saya resign, terus ijazahmu bagaimana? Ada kata-kata seperti itu. Orangnya ada di luar ini. Termasuk aja. Nah, kamu tidak punya utang di sini. Waktu daftar setelah masuk kerja 1-2 hari punya utang nggak? Enggak. Kita fokus ijazah dulu. Siap. Ijazahmu di mana? Masih di sini. Di sini di mana? Di perusahaan. Iya masih di perusahaan. Yang menerima siapa waktu itu? Yang waktu itu saya ngasihkan ke Ibu Putri. Ya nggak tahu. Coba kan kamu tahu tuh tempat ijazah. Sini samping sini. Bukan Pak, ruangan salah country. Di mana? Tuh, dia aja kalau bukan karyawan sini nggak mungkin tahu. Mbak Putri dengar pengalaman saya, ambil aja ijazahnya di mana kalau ibu tahu. Sekarang ya. Kemudian apa ya? Dari pihak kepolisian. Kepolisian lah, Pak. Kepolisian lah. Ibu kenal nomor telepon yang belakangnya 874 enggak? Saya nggak kenal Pak. Saya tuh nggak mengerti satu-satu Pak. Ini ada rekamannya loh. Loh iya, saya kan bilang. Ini suaranya ibu. Sama nggak suaranya? Ini loh, sekarang opo, sekarang demo, sekarang dapas. Enggak tuh serga. Nggak usah diperhatiin media sosial tuh nggak usah. Terus jasa saya gimana ya Cik? Nah ya makanya Cece tuh nyaranin aku tetap kerja. Emangnya Cece pernah dada kamu tak? Ya kan waktu interview ngomongnya ini asik. Mereka tuh tadi tak tanya, kamu sama kerja di sini, Bu Vero kerja di sini. Saya hanya bantu-bantu, tapi itu dia lagi dalam posisi mengerjakan sesuatu. Kepentingan ibu apa sih Bu? Saya nggak ngerti nutupin hal kayak begitu. Jadi Bu Vero itu statusnya tidak bekerja di tempat saya. Dia cuma bantu-bantu aja. Itu urusannya pihak yang lain.
Vero, sudah Saya. kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ah, ini ngawur. Tapi ada nggak Bu, ijazah? ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Kok takut di banyak orang, emang sini preman semua isinya. Aneh, kok ini ngirim ke sini? Ini kesini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Saya nggak tahu, Pak. Lu kan ini nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima tidak? Enggak. Masa terima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Tidak. Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak menerima ya. Yang ini Pak. Ini saya kenal. Tapi terima nggak? Kenal. Menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan dan SKCK waktu Saya daftar. lupa. Oke ya, ini Mbak Vero Direkam ini loh. banyak Iya. merekam. Hati-hati. Ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Sumpah di bawah kitab dulu nih, Veronica nih. Sumpah di bawah kitab dulu. Iya. Di agama saya kan nggak boleh, Pak. Ibu pikir agama saya diragukan, saya ini orang Kristen, ini orang Islam. Sudah, Ibu udah ngawur nih Bu, asli. Kita nggak minta duit ke sini, kita tetap ini biar berjalan. Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri, ya. Apa sih nggak ketemu logikanya? Kenapa sih berat sekali itu? Nggak beratnya apa? Nggak, kalau ada utang saya yang bayar deh sekarang. Kalau ada terkait utang di situ saya yang bayar. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kau wewenang, bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti, Pak. Tapi di mana tempatnya. Bro, kamu kan masih kerja di sini dong sekarang? enggak. Nah, terus ke sini ngapain kamu? Saya ngambil berkas-berkas saya, ngambil data barang-barang saya di sini. Artinya kamu masih ada aktivitas di sini. Kamu nggak kerjanya resign atau apa? Saya tidak kerja di sini. Jadi begini intinya. Saya tidak ngomong nggak kerja, ini kan ya harus ngomong terima. Jadi begini Pak Vero. Saya tidak bekerja di sini, Pak. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Iya. Di sini ada penyidik, ada pihak berwajib, ada Iya. Pak Wawali. Permintaan kami ini adalah mewakili negara. Tujuan Pak Wamen dan Pak Wawali itu sebetulnya Iya. memberikan titik tengah, memberikan solusi. Kita saya kepada hukum aja loh diri. Tapi monggo ini dijalankan saja kalau begitu. Iya. Kalau memang Bu Diana dan Pak Vero nggak mau kooperatif. Ribet banget kita. Udah yuk coba tes. Saya udah siap kasih kepolisian aja lah. Bukan takut malu, bukan nggak punya malu, tapi nggak mau ngaku sama sekali, nggak tahu. Sampai wakil menteri pun ngegebrak-gebrak meja itu tidak ada sama sekali respon dari Diana. Di sini saya itu nanti mungkin dari ini ya, kan itu industri ya, bukan di kita. Kemenaker. Biarkan polisi lah, polisi kita jago-jago kok, jagoan semua. Tapi hebat. Kemenaker kan membackup semua ini karyawan yang di sini ya Pak ya? Kenapa? Membackup semua karyawan di sini. Wajib negara punya kewajiban menjaga warga negara, itu udah poin, itu perintah undang-undang, bukan perintah Wamenaker. Itu dari wakil menteri ketenagakerjaan Awal Madas. Pak Wamen, foto sama korban dulu Pak. HP boleh Bapak. Kan saya telepon Pak. Ya. Selanjutnya guys diserahkan ke Kapolres wis melalui jalur hukum. Oh, yo, mari. Stop ini. Teman-teman media mana media? Kalau mau doorstop di sini aja. Kalau mau doorstop di sini aja. Keluar kan? Depan pabrik Mas. Sini. Depan pabrik bagus. Karahin Mbak, maksudnya Mbak. Karahin maksud saya biar Mam, coba ya Mam. Nah, wis mari rek iku mau ya ceritanya nang jero. Jadi wah ruwet banget. Bahkan Pak Wamen, wakil menteri ketenagakerjaan sampai gebrak-gebrak meja rek. Saking manggele. Saking manggel lho. Iku apa iku?
Iku kisru tuh dalam. Di dalam. Wah, menek nang dhuwur menteri rek. Besok gak kurung iku wawancara. Iki mungkin dilimano ke Kapolresta Polrestabes Tanjung Perak, Polresta Tanjung Perak mungkin ya. Soalnya ini yang hadir Polresta Tanjung Perak. Jadi agak kedengeran deh. Nanti diupload di YouTube-nya aja. Iki apa yo? Oh, dukungan. Janggal ya. Apa maksudnya padahal ini hal yang sepele karena kewajiban negara menjaga industri ini tetap harmonis. Tapi kemudian kita harus sebagai negara ijazahnya nggak ketemu, sudah diinterogasi, sudah digeledah, ijazahnya nggak ketemu rek. Tadi Pak Wamen juga sudah bilang kalau memang iku yo, ketemu yo, Mbok. SKHU fotokopi di saya. Kayaknya belum. Boleh jenazah ya. Mas. Kenapa gitu, Pak? Ini ngerekam sendiri iki. Kon wamen nih. Ono Mas Mamat. Iki Mamat Mas. Mat, sambil jalan keluar sini. Waduh, itu Mas. Saya sopan. Betul nanti tak telepon nanti. Ini turun Mas. Kalau izin katanya ini mungkin di sini Pak. Jadi juga bisa kembali sama polisi. Pak, mungkin di sini. Kan? Biaya cukai. Ini ya, ruangan ini ya. Ini Pak Wali ini. Boleh dibuka? Ruangan ini boleh. Ini ruangan pribadi ya? Mbak Putri. Apa ini? Oh, pribadinya Budiana. Nah, ya bisa jadi di sini Pak. Bisa jadi di sini. Pak Wamen itu Pak Andinya itu kan ada Pak Andi. Bisa dibuka Pak? Ini buka. Bisa dinyalakan lampunya Pak? Izin. Oh iya Pak. Asalkan kembali ini. Ini polisinya ada. Ada Pak. Coba kepolisian Pak. Sampingnya Bapak. Sampingnya apa? Betulan apa? Tidak didampingi remok polisi. Kalau asli itu sudah saya kembali. Yang dimasuk sekat gimana? Pak Kapolres sudah turun tangan dek. Koordinasi. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait penahanan ijazah ya karyawan yang berada di perusahaan UD Sentosa Sil ya. Ternyata ini beberapa hari yang belum tahu kalau sekarang ya. Ternyata kehadiran Pak Wamen dan juga Pak Wawali ya, Wakil Wali Kota Surabaya itu tidak membuahkan hasil seperti yang begitu. Cuma ada kedengaran SKHU barusan. Cuma tadi kan sampai ngebrak meja ya di sana ke Ibu Diana itu karena memang susah sekali mau memberikan ijazah ya. Yang ditanyakan intinya itu aja. Cuma tidak ada teman katanya. Ya udah lewat jalur hukum seperti itu ya informasinya. Oke. Untuk teman semuanya gimana ya? Bila mana mempunyai informasi lagi yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.